Behold Leonidas. Di zaman Yunani kuno, di sebuah kota yang bernama Sparta, sebuah tempat yang terkenal dengan para prajurit terkuat dari berbagai aspek, kuat fisik, kuat mental, tapi tidak kuat memikul beban hidup. Apalagi jomblo. Saking hebatnya prajurit di tempat itu, di mana bayi yang baru lahir saja akan dipilih, tapi tidak pakai TPS, tidak sesuai kriteria dibuang, dan yang sesuai akan dipertahankan, seperti bayi ini yang bernama Leonidas. The perfect. Kalian lihat, masih bayi saja sudah punya otot perut. Itu artinya masih dalam kandungan saja sudah latihan sit up, cringe, atau mungkin ada gym beserta bapak-bapak pelatihnya. Dan itu lebay. Menjelang umur 10 tahun, Leonidas terus ditempa dengan kekerasan hingga ia tumbuh jadi pria dewasa, bahkan masih disiksa dengan interogasi ala James Bond. Kemudian ia dikirim ke alam liar untuk belajar bagaimana bertahan hidup, melawan dinginnya salju, menahan rasa lapar. Tapi kemudian terlihat seekor binatang buas sedang mengintainya dari kejauhan, sangat-sangat buas. Kemudian Leonidas kembali ke Sparta dan diangkat menjadi raja. Tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik. Saat itu juga Leonidas melamarnya untuk menikah, dan ternyata itu adalah angka kombinasi dari beberapa tahun berlalu Leonidas melatih anaknya dengan jurus smackdown ala The Rock. Beberapa saat kemudian datanglah utusan dari Xerxes, sang raja Persia, untuk menawarkan kepada Leonidas agar tunduk di bawah perintahnya dan mereka akan diampuni. Tapi jelaslah Leonidas menolak. Tiba-tiba datanglah para juri American Idol, entah apa hubungannya, dan menilai tendangan Leonidas tersebut. Aku sih yes. Karena kesal, Leonidas segera mendorong mereka. Dan si presenter karena takut, ia terjun sendiri. Kemudian Leonidas bertemu dengan para pendeta kuno untuk meminta restu poligami, meminta restu untuk berperang. Agar supaya mendapat restu, Leonidas menyogok mereka dengan beberapa salep kulit seperti kadas, kurap, panu, dan tidak ketinggalan kudis di selangkangan. Akhirnya para pendeta itu memanggil peramal yang dipilih dari wanita tercantik di Sparta. Ternyata wanita itu adalah Ugly Betty yang merupakan pemeran utama telenovela. Kemudian peramal itu mengatakan jika nekat berperang maka Leonidas akan hamil, akan kalah dan tewas dalam pertempuran. Karena sedih tidak mendapat restu dari peramal, Leonidas langsung menemui istrinya. Ya kalian tahulah, jika suami istri sudah bersama dalam satu ruangan maka terjadilah angkat beban. 97. Esokan harinya Leonidas menemui kapten dan beberapa pasukan terbaik yang dikumpulkan sebanyak 300 orang. 300 kurang 20, 10 orang. Kemudian datanglah anak dari sang kapten bernama Sanio. Dan tiba-tiba muncullah para tim penilai model majalah Fauna yang menilai anak kapten tersebut layak berperang atau tidak. Yap, ia pun lolos. Kemudian Leonidas menemui anak dan istrinya untuk berpamitan. Anakku, aku takkan melupakanmu. Gitu kecil sekarang dan kelak kau akan tumbuh menjadi besar dan kuat. Ingat nak, saat jalan yang dilalui kian berliku, maka beristirahatlah sebentar. Tenangkan pikiran dan temukan jalan keluarnya. Tumben benar. Sudah panjang lebar memberikan nasihat, ternyata. You asshole. Yep, ternyata itu bukan anaknya. Bangke. Dan inilah anaknya yang sebenarnya. Tetap tegar nak, dan tetap kuat. Dan pasukan berani mati, siap berperang, maju, jalan. Di setengah perjalanan mereka beristirahat dan kemudian memesan makanan dan minuman secara online. Ada yang memesan Fanta dengan berbagai rasa, bahkan si gendut memesan donat. Kemudian datanglah salah satu prajurit Sparta yang mau ikut juga berperang. Yep, ternyata itu adalah Paris Hilton. Karena si Paris memiliki sedikit kekurangan, ia pun ditolak. Bagaimana bisa berperang, angkat perisai saja tidak bisa, apalagi angkat daster. Karena hal itu, Paris Hilton sedih. Setelah beberapa menit menunggu, tiba-tiba datanglah para prajurit dari Xerxes. Dan ya, para prajurit Sparta dengan wajah sangar dan tubuh kekar itu siap berperang. Dan ya, adegan perang yang kita tunggu-tunggu langsung dimulai. Yang itu kita abaikan saja. Dan inilah adegan perang yang sebenarnya yang penuh dengan adrenalin. Lagi-lagi bikin sekewa dan ternyata itu hanya break dance. Setelah lomba menari-nari antara kedua kelompok itu dan pertandingan dimenangkan oleh Sparta dengan skor 10 dari masing-masing juri. Beberapa saat kemudian datanglah Xerxes, sang raja agung dengan penuh wibawa dan berjalan turun dari singgasana.
Kemudian Xerxes menawarkan beberapa tawaran yang sangat menggiurkan kepada Leonidas dan apakah Leonidas setuju atau tidak. Dan ini dia, Deal or No Deal yang biasa tayang di Global TV. Xerxes ingin Leonidas tunduk kepadanya dan ditukar dengan menawarkan liburan di Las Vegas ditemani dengan beberapa wanita cantik dan menginap di hotel Prodeo, dan sebagai bonus akan mendapatkan servis dari layanan Maerot. Deal or no deal? No deal! Karena no deal itu berarti perang kembali dimulai. Sementara di kerajaan Sparta, Margo istri dari Leonidas kedatangan tamu yaitu Traitoro yang langsung meminum air yang ada di tangan Margo. Ternyata itu adalah sampel urin. Margo meminta Traitoro untuk membantunya melobi dewan agar dikirimkan pasukan bantuan ke medan Sumatera Utara. Medan pertempuran. Di perkemahan Xerxes datanglah Paris Hilton yang memberikan informasi tentang jalan rahasia untuk menyerang pasukan Leonidas. Dan sebagai imbalannya Paris diberikan tas merek Hermes. Hermes. Apa itu? Pokoknya tas mahal. Kemudian Xerxes segera mengutus anak buah terbaiknya untuk menyerang Leonidas. Di medan perang Leonidas sedang santai sambil minum kopi. Datanglah Sonio yang melaporkan bahwa pasukan Xerxes sudah menemukan jalan rahasia. Di situ Leonidas kesal. Karena sadar akan kalah, ia segera menyuruh Dilio kembali dan ceritakanlah pertarungan dan perjuangan hebat kita. Bagaimana 13 prajurit Sparta bertarung demi kebebasan, demi kejayaan, dan demi kehormatan. Kecuali breakdance, tak usah diceritakan. Dan Dilio pun pergi. For freedom! Kemudian pasukan Sparta sudah terkepung dari berbagai penjuru. Datanglah Xerxes dan sekali lagi menawarkan jika Leonidas membungkuk kepadanya, maka ia akan diampuni. Tapi Leonidas punya pendirian kuat sekali, tetap tidak. Kemudian Xerxes mengatakan bahwa tali sendalnya lepas dan... See, was that difficult? No, wait, no. Itu artinya Leonidas sudah membungkuk kepada Xerxes dan film pun selesai. Belum dong. Xerxes mengejek Leonidas, mana bisa dengan 13 prajurit bisa mengalahkan pasukannya dengan jumlah ribuan. Ribuan dengan bantuan blue screen. Kembali lagi di kerajaan Sparta, Margo meminta para dewan untuk mengirimkan pasukan bantuan. Dan di sini Traitoro tampak keberatan dan ia menyarankan untuk tidak usah mengirimkan pasukan dan lebih baik menyerahkan di tangan kerajaan Persia. Lebih baik menyerah di tangan kerajaan Persia. Karena kesal, Margo tiba-tiba berubah jadi Spider-Man dan langsung menyerang Traitoro. Ternyatanya kebanyakan Traitoro adalah manusia pasir dan salah satu cara untuk mengalahkan manusia pasir adalah dengan alat penghisap debu. Kembali lagi di medan perang, pertempuran sengit tak terelakkan, pertumpahan darah di mana-mana tapi tidak ada lukanya. Kemudian datanglah salah satu prajurit terkuat Xerxes yaitu petinju Rocky dan ia langsung membunuh Sonio. Dan si kapten ketika melihat anaknya sudah tewas langsung menyerang Rocky yang ternyata memakai popok dewasa. Dan ketika si kapten hampir kalah, ia memiliki 3 opsi senjata yang harus dipilihnya, yaitu pisau, suntik, dan pistol. Jelaslah ia memilih senjata yang paling efektif, yaitu suntik botox, yang berfungsi untuk mengurangi kaku otot, kerutan di wajah, termasuk meluruskan bulu hidung. Tapi karena overdosis, Rocky langsung tumbang tanpa bisa menikmati wajah tanpa kerutan dan bulu hidung yang lurus. Kapten pun merayakan kemenangannya dan tiba-tiba Xerxes melempar tombak dan kapten juga tumbang di tempat. Kemudian Leonidas segera memeriksanya. Kapten berkata ini adalah kematian yang indah karena bisa mati bersama Leonidas, sang raja Sparta. Leonidas pun berkata, tidak juga. Mati di medan perang hanyalah sebuah kebodohan, mending cari kerja. Ojek online bisa pilih mau daftar di mana saja, yang penting surat-surat lengkap. Dan kapten pun mati dengan rasa penyesalan. Kemudian Leonidas marah dan mengeluarkan jurus R2 atas L2 kiri R1 L1 bulat kanan. Dan keluarlah mobil GTA San Andreas. Kemudian segitiga bulat L1 ganti musik. Ia segera menyerang para prajurit Xerxes dengan R1 R2 L1 R2 kiri bawah kanan atas kiri kiri bawah kode senjata 2. Karena anak buahnya sudah mau hampir kalah, ia segera mengambil kubus transformer dan kemudian naik ke mobil R2 bulat, tidak transformer, tidak pakai kode. Ya, ia pun berubah menjadi Xerxes Tron, adik iparnya Megatron. Kemudian maju dan menyerang Leonidas, tapi kabel colokannya. Dan Xerxes tewas dan menimpa Leonidas dan pasukannya, berarti mereka juga tewas dan film pun berakhir.